Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Cai Beitong, jenius ke-55 alam semesta. Ketika mereka melihatnya dikirim, semua mata tertuju. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tertawa. Hua Xingchen tidak bisa menahan tawa. Pria ini biasanya pintar dan pintar, tetapi hari ini dia benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Bencana akan datang. Hanya berdasarkan ini, aku harus mengarangmu. Cai Beitong menembak langsung. Sosoknya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sue Hongfeng, dan menamparnya ke udara. Telapak tangan yang kuat, terbungkus dalam cahaya peri yang mempesona. Pukulan kecil seperti ini bisa mengancam peri biasa yang abadi. Tidak diragukan lagi, Cai Beitong ingin memutuskan hasilnya dengan satu pukulan, dan mempermalukan Sue Hongfeng dengan parah. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Sue Hongfeng meraung dan meninju. Ledakan. Dengan isapan, Sue Hongfeng batuk darah dan wajahnya memucat. Meskipun dia juga merupakan sosok teratas di antara makhluk abadi di alam semesta, dia masih sedikit lebih buruk daripada karakter mempesona seperti Cai Beitong. Skillnya tidak sebagus yang lain, dan kalau berani teriak, patahkan dulu kakimu. Cai Beitong melangkah ke depan dengan tatapan meremehkan. Sue Hongfeng menghindar ke satu sisi untuk pertama kalinya. Ledakan. Dia jatuh, menghancurkan kursi yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh dengan piring dan minuman. Dia malu dan sedih. Semua orang mau tak mau menunjukkan belas kasihan. Kenapa repot? Ini hanyalah penghinaan. Kamu pergi, aku tidak akan membiarkan kamu menyelamatkan, cepat. Fang Han berteriak, memberontak dengan panik. Tapi itu tidak membantu sama sekali, dan dipegang erat oleh jubah emas setengah baya. Jubah emas paruh baya menamparkan wajah Fang Han dengan tamparan, menyebabkan bocah itu memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya, kepalanya linglung, dan wajahnya berlumuran darah. Berjalan. Kakinya terus berlari, dan dia tidak bisa berjalan. Cai Beitong menyeringai, menghampiri Sue Hongfeng, dan menginjak lutut kiri Sue Hongfeng dengan keras. Semua orang sepertinya melihat kaki kiri Sue Hongfeng dicabut dan menangis kesakitan. Karena kali ini, Sue Hongfeng tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tapi saat ini, ledakan. Hampir pada saat yang sama, sesosok muncul di depan Sue Hongfeng dari udara tipis dan menariknya dari tanah. Ledakan. Cai Beitong kehilangan kakinya, menyebabkan gempa bumi besar di tanah, dan formasi terlarang yang mempesona muncul di tanah, yang mengimbangi kekuatan kaki itu. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang di aula terkejut, dan kemudian mata mereka tanpa sadar melihat sosok yang menerobos pintu. Mengenakan jubah hijau, sosok itu ditarik dari debu. Ini Suyi. Namun, di mata banyak orang di aula, dia adalah tamu yang aneh dan tidak diundang. Rekan Taoisu, saya tahu Anda akan datang. Sue Hongfeng berkata dengan gembira. Rambutnya acak-acakan, noda dan darah di sekujur tubuhnya, dan dia tampak malu. Ketika dia melihat Suyi tiba, dia tidak bisa menahan napas lega. Siapa Anda, dan mengapa Anda masuk tanpa izin ke tempat perjamuan saya? Cai Beitong membuka mulutnya dengan dingin, matanya penuh dengan rasa dingin. Dia yang paling dekat dengan Suyi. Ketika Suyi tiba-tiba menyerang, dia juga terkejut, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah dan menjadi waspada. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Suyi hanya seorang pemuda berusia 20-an, Cai Beitong hanya merasa bahwa wajahnya sedikit memalukan, hatinya marah, dan dia penuh dengan niat membunuh. Namun, pemuda ini berani menerobos masuk, jelas bukan orang biasa. Suyi mengabaikan semua ini. Dia dengan ringan menepuk bahu Sue Hongfeng dan berkata, kamu harus beristirahat di satu sisi. Kemudian, matanya menyapu Cai Beitong, menyapu aula, dan akhirnya mendarat di tangan pria paruh baya berjubah emas yang berdiri di tengah aula. Fang Han muda dicekik lehernya seperti ayam, wajahnya berlumuran darah, dan ada luka di sisi lehernya yang berdarah. Ketika memperhatikan tatapan Suyi, pemuda yang keras kepala dan keras kepala itu menundukkan kepalanya untuk pertama kalinya, seolah-olah dia sangat malu. Pada saat ini, wajah Cai Beitong telah berubah suram, dan pada jarak sedekat itu,
dia langsung diabaikan oleh Sui, yang membuatnya merasa bahwa martabatnya terprovokasi secara serius. Kursi ini menanyakan sesuatu padamu. Cai Beitong berteriak keras, auranya tiba-tiba menjadi menakutkan, dan dia menamparkan Sui dengan telapak tangan. Sui bahkan tidak melihatnya, dan tiba-tiba menekan tangannya. Ledakan. Cai Beitong menghempaskan lututnya ke tanah dan langsung berlutut di sana. Cai Beitong mengerang kesakitan dan mengejang di sekujur tubuhnya. Di aula, tiba-tiba ada embusan udara dingin. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Dalam satu pukulan, Cai Beitong, yang menduduki peringkat ke-55 dalam daftar abadi Yujing, ditekan. Siapa pemuda ini? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan? Rao adalah Sue Hongfeng yang telah melihat kekuatan Sui, dan matanya lurus untuk beberapa saat. Berjuang. Terlalu banyak. Saya bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun, putar tangan saya dan biarkan Cai Beitong berlutut. Pada saat ini, Sui sudah berjalan menuju tengah aula. Apa yang kamu lakukan? Jubah emas setengah baya berkata dengan sungguh-sungguh, dia mengenali pada pandangan pertama bahwa pemuda berjubah hijau ini, seperti Fang Han di tangannya, ada di menara awan hari ini. Sebelumnya, ketika dia menangkap sia-siahan, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki detail Sui, tetapi dia tidak peduli. Tapi siapa sangka, pihak lain sedang membunuh saat ini. Ini membuat Jinpao setengah baya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sui masih tidak berbicara omong kosong, dan meraih tangannya. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menekan seperti tangan Tuhan. Jubah emas paruh baya membeku, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memobilisasi sedikit pun kultivasi, dan seluruh sosok itu benar-benar tertekan seperti cacing yang terperangkap. Tidak enak. Jubah emas setengah baya benar-benar berubah warna dan berteriak, "Tuan muda, selamatkan hidupmu." Aduh. Sesosok tubuh segera tersapu, membunuh Sui. Dia berpakaian hijau dan memiliki wajah yang cantik. Dia adalah adik perempuan Hua Xingchen, Lu Shangxiu, sosok mempesona yang berada di peringkat ke-64 dalam daftar abadi Yujing. Ketika dia bergerak, dia langsung mendesak pedang kehidupan dan membunuh si pembunuh tanpa ampun. Mata Sui dipenuhi rasa dingin, dan dia menjentikkan jarinya. Pedang itu patah dan berubah menjadi puing yang tak terhitung jumlahnya. Lu Shangxiu menderita serangan balasan, tubuhnya yang halus seperti dipukul palu, dia batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, wajahnya yang cantik pucat dan dipenuhi ketakutan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Sui telah mendatangi pria paruh baya berjubah emas dan menyentuhnya dengan ujung jarinya. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara dan berguling ke tanah. Fang Han, yang dipegang oleh jubah emas setengah baya, dibawa kepadanya oleh Sui. Serangkaian tindakan terjadi dan berakhir dalam sekejap, sangat cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Sui akan begitu menakutkan, rasanya seperti menghancurkan, tidak hanya melukai Lu Shangxiu, tetapi juga memenggal jubah emas paruh baya di tempat. Sudah terlambat untuk menyelamatkan orang. Penonton terdiam. Keheningan. Sepertinya ada arus dingin yang menusuk tulang mengalir ke aula ini, dan semua orang di ruangan itu sudah berdiri dengan kaget, dan pada saat ini mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seorang tamu tak diundang pertama-tama menekan Cai Beitong, lalu merusak parah Lu Shangxiu dan memotong kepala setengah baya dari jubah emas. Di alas tengah, Hua Xingchen juga bangkit, matanya berkedip dan alisnya berkerut. Kekuatan Sui membuatnya, yang berada di peringkat 16 di daftar keabadian semesta, juga merasakan tekanan yang datang dari wajahnya. Yang mulia tiba-tiba datang ke sini, apalagi membunuh orang di depanku tanpa menanyakan alasannya. Bukankah itu berlebihan? Hua Xingchen berbicara dengan suara yang dalam. Sui masih mengabaikannya. Dia mengangkat tangannya untuk meluruskan pakaian Fang Han dan berkata, "Ini bukan salahmu, kenapa kamu tidak berani menatapku?" Fang Han menunduk dan berkata, "Jika saya tidak bepergian sendiri, saya tidak akan menyebabkan bencana seperti itu, dan tentu saja saya tidak perlu meminta Anda untuk menyelamatkan saya." Remaja itu gelisah, gugup, dan malu. Sui tertawa dan berkata, "Bencana besar. Hanya sedikit masalah.
Berbicara, dia menunjuk ke sisi Sue Hongfeng, kamu pergi ke sana dan menonton, dan ketika masalah ini diselesaikan, mari kita pergi bersama. Fang Han mengangguk. Bocah keras kepala dan pemberontak ini jarang menjadi penurut, dan datang ke Sue Hongfeng dengan jujur. Melihat semua ini, wajah semua orang di aula menjadi muram. Pemuda tak diundang ini terlalu kuat. Bahkan Hua Xingchen diabaikan olehnya, sepertinya ada kerumunan orang kuat, tidak ada yang terlihat. Mungkin karena Sui terlalu kuat, atau mungkin karena metode Sui yang mendominasi dan berdarah barusan. Tidak ada yang bertindak gegabah. Bahkan Hua Xingchen pun seperti ini. Bahkan, Cai Beitong, yang berlutut, masih berlutut di sana, seolah-olah dia takut Sui akan membunuhnya begitu saja, dia tidak berani bergerak. Saya butuh pernyataan yang akan memuaskan saya. Senyum di wajah Sui memudar, dan dia sendirian di tengah aula, melihat sekeliling, kalau tidak, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini hari ini. Kata-katanya datar, tapi seperti disambar petir, yang membuat semua orang berubah. Anak muda, tahukah kamu siapa yang aku tunggu, jadi kamu berani mengancamku seperti ini? Seorang pria yang lebih tua berbicara dengan marah. Sui mengangkat tangannya. Gumpalan energi pedang menebas tubuh lelaki tua ini, darah berceceran di tanah, dan hanya satu jiwa yang tersisa. Hati semua orang bergetar, dan mereka dikejutkan oleh metode sombong Sui yang hampir tidak masuk akal. Pada saat ini, Sui menjentikkan jarinya dan berkata dengan santai. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Jika saya tidak memberikan jawaban yang memuaskan hari ini, Raja Surga ada di sini, dan saya tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Cai Beitong berlutut di sana. Mayat setengah baya berjubah emas terbelah menjadi dua bagian, tergeletak di genangan darah. Pedang hak kesulungan Lu Sangxiu hancur, dan wajahnya yang cantik pucat. Orang tua itu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Ketika suara Sui yang tampaknya tenang, tetapi mendominasi bergema di aula, suasana tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Menekan orang. Karakter yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini adalah kaya atau mahal. Pilih saja satu, dan mereka semua memiliki gelar dan asal yang cukup untuk mengejutkan para penonton. Dunia. Namun pada saat ini, mereka semua terdiam. Tanpa sadar, mereka semua memandang Hua Xingchen yang berdiri di depan konstelasi pusat. Wajah Hua Xingchen suram seperti air, matanya menatap Sui seperti elang, dan pidatonya memecahkan suasana yang membosankan dan menyedihkan. Ini salah paham. Hua Xingchen berkata tanpa ekspresi, jika Yang Mulia bersedia, saya dapat menjelaskannya kepada Anda. Sue Hongfeng hampir tidak bisa menahan tawa, salah paham. Terima kasih, Hua Xingchen, karena bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Dalam hal ini, metode Sui sangat sederhana, dia maju selangkah, datang ke Lu Sangxiu, meraih leher wanita itu, dan mengangkatnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hua Xingchen tenggelam, lepaskan. Lu Sangxiu bahkan berteriak jika kamu berani membunuhku, ketika pamanku datang, aku tidak akan mengampunimu. Saat berikutnya, leher Lu Sangxiu terpelintir dan patah. Seluruh kehidupan menghilang, berubah menjadi mayat lemas. Semua orang tercengang. Bagaimanapun, Lu Sangxiu juga seorang gadis arogan yang ada dalam daftar alam semesta, dan dia juga seorang lelaki tua dari negeri dongeng iblis darah. Keturunan monster. Tapi sekarang, Sui mematahkan lehernya. Ini juga salah paham. Sui berkata dengan tenang. Ekspresi semua orang berubah. Kesalahpahaman apa? Ini jelas gayung bersambut, mengenai wajah Hua Xingchen. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tao Sanyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah kamu harus membunuh semua orang di aula ini agar puas? Dia juga orang kuat di Universe Immortal Ranking dan berada di peringkat 46. Sebelumnya, dia duduk bersama Cai Beitong dan Lu Sangxiu. Tapi sekarang, Cai Beitong ditekan dan berlutut, dan Lu Sangxiu mengubur mayat di tempat, yang semuanya sangat merangsang dia. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, salah, aku bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Kamu bisa. Mata orang-orang beralih ke Hua Xingchen lagi.
Hua Xingchen menghela nafas panjang. Matanya tiba-tiba menjadi setajam pedang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu bertekad untuk mencari kematian, kursi ini akan memenuhimu. Dentang. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pedang panjang berwarna merah darah tersapu. Kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, rambutnya yang panjang beterbangan, dan kekosongan di sekitarnya runtuh. Kekuatan terlarang yang menutupi seluruh aula berfluktuasi dengan hebat. Karena kakak Hua ingin melakukan sesuatu, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Tao San membuka mulutnya dengan rata, niat membunuh masih ada di antara alisnya. Tiba-tiba, yang lain tampak terbangun dan berkata, ya, ayo kita lakukan bersama, dan bunuh binatang buas ini. Untuk sementara waktu, sekelompok pria kuat agresif dan siap menunggu. Adegan ini membuat tubuh Sue Hongfeng kaku, dan tanpa sadar dia berlindung di depan Fang Han. Sui menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak berencana untuk membunuh, jadi dia menahan tangannya dan tidak berencana untuk melibatkan orang yang tidak bersalah. Tapi sekarang tampaknya sebagian besar orang di kerumunan ini telah memutuskan untuk bergabung dengan Hua Xingchen. Apakah mereka bodoh? Sudahlah. Tanpa penundaan lebih lanjut, Sui melepaskan lengan bajunya dan berjalan menuju Hua Xingchen. Bunuh. Sekelompok pria kuat berteriak dan menembak bersama. Yang terlemah adalah keabadian alam semesta, dan yang lebih kuat adalah penatua dari tingkat keabadian yang sebenarnya. Semua orang mengorbankan harta dan menggunakan semua kekuatan mereka. Ledakan. Seluruh aula bergetar. Awan kapal yang terbang di bawah langit bergetar hebat dan terpengaruh, dan lambung besar seperti kota menunjukkan pola formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kapal tidak bisa menahan gerakan mereka saat ini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Sui sudah mulai membunuh. Jubahnya melambai dan tangan kanannya mengepal, seperti dewa memukul genderang. Ledakan. Void ciutkan. Prajurit abadi terbang ke samping, gemetar dan merengek. Dan ketika kekuatan pukulan Sui meledak sepenuhnya. Mirip dengan ledakan Bima Sakti 9 hari, 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik negeri dongeng tidak bisa mengelak, dan mereka langsung dibom, dicabik-cabik, dan daging serta darah mereka terciprat. Di antara mereka, ada dua makhluk abadi. Hua Xingchen, yang benar-benar terhuyung-huyung oleh kekuatan pukulan ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Karakter negeri dongeng lain yang hadir juga ketakutan dan berkeringat. Tapi siapa sangka bahwa sesaat setelah perang dimulai, lawan akan menunjukkan kekuatan tak terkalahkan mereka hanya dengan satu pukulan. Mengerikan. Dan ini baru permulaan. Sejak Sui mulai, tentu saja dia tidak akan sopan. Dia berjalan perlahan dan cepat, dengan sikap santai dan tenang, dan bahkan tembakannya bersahaja, tanpa bekas kembang api. Tapi setiap pukulan tak terkalahkan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, di hadapan orang-orang kuat yang berteriak-teriak untuk bergabung dengan Hua Xingchen, mereka semua dihukum mati. Termasuk Tao Sanyun di antara tokoh teratas di daftar abadi Yujing. Darah. Ada di mana-mana. Aula besar tampak seperti api penyucian berdarah. Mereka yang tidak pernah bergerak semuanya lamban pada saat ini, dan jiwa orang mati. Semua orang tahu bahwa jika mereka telah menyatakan pendiriannya untuk mengepung Sui sebelumnya, mereka pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Ini adalah menara awan Wan Xiong Xianzong. Saya mengirim guru Liu Heng untuk berada di perahu awan ini juga. Anda jangan datang ke sini. Hua Xingchen mundur, wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Dia kusut, terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan berdarah. Saya tahu Anda mengulur waktu. Sui datar, termasuk kamu berani melakukan sesuatu, kekuatan terbesar adalah mengandalkannya, tapi sayangnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahkan jika Raja dan Laozi datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Hidupmu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas ke aula. Kamu sangat berani. Memimpin seorang pria jangkung berteriak keras. Mereka agresif, dan mereka semua memandang buruk Sui. Hua Xingchen jelas merasa lega, dan berkata,
orang-orang dari Wan Xiong Xianzong ada di sini, apakah Anda yakin ingin melanjutkan pembunuhan? Sui mengangguk dan berkata, tentu saja. Berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Hua Xingchen seperti serangga yang tidak dapat dikendalikan, dan dicengkeram oleh Sui. Sombong, kamu berani membuat masalah di bawah mataku, maafkan aku. Pria jangkung itu mabuk berat dan datang lebih dulu. Sui melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Pria jangkung itu langsung melesat, terhempas ke tanah, batuk darah, dan langsung terluka. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Sebaiknya kau cepat berhenti, kalau tidak, saat aku mengirim para tetua untuk datang, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Orang-orang kuat Wan Xiong Xianzong ini dimarahi dan diancam. Sue Hongfeng adalah orang pertama yang merasa tidak senang dan berkata dengan dingin, ketika orang-orang di sekitar Taoisu dianiaya oleh mereka, Anda tidak muncul, ketika Taoisu datang untuk menyelamatkan orang, kamu tapi ini dia, ini adalah aturan Wan Xiong Xianzong kamu. Tidak perlu membicarakan itu. Sui melempar Hua Xingchen ke tanah, menginjak Hua Xingchen, melihat sekeliling aula, dan berkata dengan ringan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya sekarang, tapi lihat siapa yang bisa menyelamatkan nyawanya di sini hari ini. Penonton terdiam. Saya tidak bisa membayangkan betapa percaya diri pemuda berjubah hijau ini untuk berani mengatakan ini. Sue Hongfeng memandang Hua Xingchen, yang terinjak-injak di tanah, diam-diam aku telah membujukmu sejak lama, jika kamu tidak berhenti, kamu pasti akan mengarah ke bencana, tetapi Anda tidak mendengarkan. Maut pantas mendapatkannya. Sue Hongfeng juga kaget. Sudah lama dia tidak melihat pria kejam seperti Sui. Di masa lalu, sebagian besar tokoh abadi dengan status dan status di aula ini dapat dengan mudah menyelesaikan masalah apapun dengan kekuatan di belakang mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk yang lebih kuat, mereka akan membaca kekuatan di belakang mereka dan memilih untuk menetap. Tapi Sui berbeda. Dia tidak keberatan sama sekali, dan dia membunuh dengan tegas. Hal yang paling mendominasi adalah dia jelas tahu asal-usul Hua Xingchen, dan juga tahu bahwa kapal awan ini milik Wan Xiong Xianzong, tapi dia tidak peduli. Semua. Hanya kue ini, biarkan festival Sue Hongfeng Jing kagum. Tiba-tiba terdengar obrolan di luar aula. Saya tidak menyangka bahwa di Yunlou dari Wan Xiong Xianzong Anda, beberapa orang akan berani melakukan kesalahan di sini. Saudara Qin, tenanglah, saya akan memberi tahu Anda apa yang terjadi hari ini. Dengan suara itu, kedua sosok itu memasuki aula hampir bersamaan. Pria parubaya tinggi dengan mata panjang dan sipit. Seorang lelaki tua dengan rambut putih seperti perak. Di keduanya dipenuhi dengan aura milik Immortal Monarch. Temui tetua tertinggi. Ketika mereka melihat pria parubaya itu, semua ahli sekte abadi Wan Xiong yang hadir menghela nafas lega dan memberi hormat dengan hormat. Pria parubaya itu tidak lain adalah Fu Yunzong, tetua tertinggi Wan Xiong Xianzong. Tuan Paman. Dan ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu, Hua Xingchen mau tidak mau menangis kegirangan. Huo Xiu. Dengan munculnya dua abadi, Huo Xiu dan Fu Yunzong, suasana aula tiba-tiba berubah, dan depresi menyusup. Bahkan Sue Hongfeng tidak bisa menahan napas, dan jantungnya berdetak kencang. Duduk di Yunlou. Saya tidak menyangka bahwa monster tua Huo Xiu akan bepergian dengan Hua Xingchen kali ini. Sudah berakhir, rekan Taoisu dapat menembus langit kali ini. Sue Hongfeng terenyuh. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.